Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu dalam pembelajaran tentang aplikasi Octave. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar eh, sederhana tentang operasi matematika pada Octave. Langsung saja. Sebelumnya kita akan menghapus terlebih dahulu eh, common window yang ada di common window ini dengan perintah clc clear supaya lebih bersih. Kemudian kita juga menghapus variabel-variabel yang sudah dideklarasikan. Clear, kita pakai perintah clear, sudah terhapus semua. Di sini sudah bersih. Nah, langsung saja kita misalkan melakukan operasi penjumlahan. 5 dikali 8, maaf, 5 dikali, kali itu dengan tanda bintang 8, maka hasilnya di bawah, answer 40. Kemudian bagaimana kalau 5 dibagi 8, hasilnya 0,625. Oke. Kemudian bagaimana kalau penjumlahan juga sama, 5 ditambah 8, misalkan hasilnya adalah 13. Pengurangan, misalkan 5 dikurang 8, hasilnya adalah minus 3. Nah, dalam Octave ini bisa juga melakukan pembagian dari sebelah kanan dibagi sebelah kiri. Misalkan di sini kita ingin membagi 8 dibagi 5, tinggal kita kasih garis miringnya ke arah miring ke kiri seperti ini. Hasilnya 1,6. Jadi bisa dibagi kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri seperti ini. Oke. Kemudian dalam Octave juga kita bisa menghitung nilai sinus, cosinus. Misalnya kita menghitung sin 0 seperti ini, hasilnya 0. Kita mencoba cos 0, hasilnya, oh maaf, salah menulis, kita cos 0, hasilnya 1. Kemudian kita juga tangen, coba misalkan tangen 0, hasilnya 0. Nah, kemudian di Octave juga bisa menghitung perpangkatan. Misalkan 5 pangkat 2, maka kita tulis 5, kemudian kita pangkat 2 misalkan, hasilnya adalah 25. Nah, kemudian selain pangkat bisa juga digunakan untuk akar. Nah, kita coba akar 25, maka nulisnya dengan fungsi sqrt kemudian 25, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian di Octave juga bisa digunakan untuk menghitung eksponensial. Misalkan eksponensial kita ketikkan dengan x, kemudian eksponensial 1, misalkan hasilnya berapa? 2,7183. Ini adalah nilai E ya, eksponensial 1. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung kebalikannya, logaritma. Oke. Kita tekan perintah log, kemudian log E atau log 2,7183 seperti ini. Hasilnya 1. Oke, kebalikan. Nah, kemudian di Octave juga bisa digunakan untuk membulatkan ke atas, membulatkan ke bawah, atau membulatkan ke nilai bilangan bulat yang terdekat. Misalkan kita ingin membulatkan ke atas, menggunakan perintah sail, kemudian misalkan 0,9, maka hasilnya adalah 1. Misalkan kita gunakan 0,3, karena pembulatan ke atas maka hasilnya juga 1. Kemudian kita ingin membulatkan ke bawah dengan perintah floor
seperti ini, hasilnya 0 kalau 0,3. Kemudian misalkan 0,9 menggunakan perintah floor, hasilnya juga 0. Nah, bagaimana kalau menggunakan fungsi yang bisa membulatkan ke nilai terdekat? Maka fungsinya kita ganti dengan fungsi round. Round 0,9 1, round 0,4 0, kemudian round 0,5, round 0,51. Nah, seperti ini. Saya rasa cukup jelas. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpan hasil ini dalam sebuah variabel yang kita beri nama terlebih dahulu. Misalkan di sini ada variabel A diberi nilai 8 dan enter, variabel B saya beri nilai 7. Kemudian kita menyimpan hasil penjumlahan A ditambah B ke dalam sebuah variabel C. Misalkan A ditambah B, maka hasilnya 15. Misalkan perkalian juga tinggal diganti saja perkalian. Kemudian misalkan pengurangan tinggal diganti pengurangan seperti ini. Jadi otomatis sudah tersimpan dalam sebuah variabel. Misalkan pembagian juga sama. Kemudian misalkan menghitung cost, misalkan cost A per B, misalkan seperti ini. Nah, ini ada hasilnya langsung disimpan dalam sebuah variabel. Begitu juga dengan fungsi yang lain seperti eksponensial, kemudian juga sama. Oke, saya rasa mudah sekali karena ini mirip sekali dengan pemrograman di MATLAB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.